one taking off, bitch. Fight full front walking, make the ground shake, step the motherfucker my spit. Ain't nobody safe, ain't nobody got an option. Put again, drop them bombs on you. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Perkembangan Jiwa Masa Remaja dalam Islam. Masuk ke latar belakang. Masa remaja merupakan periode penting dalam kehidupan individu yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada masa ini, individu mengalami berbagai transisi yang mempengaruhi perkembangan jiwa mereka, mulai dari pencarian identitas, penentuan tujuan hidup, hingga interaksi sosial yang lebih kompleks. Dalam perspektif psikologi, masa remaja dianggap sebagai fase yang penuh tantangan, baik bagi individu itu sendiri maupun bagi lingkungan sekitarnya, seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perkembangan jiwa pada masa remaja sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan individu yang sehat dan optimal. Masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, apa pandangan Islam mengenai perkembangan jiwa pada masa remaja? Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa remaja menurut perspektif Islam? Dan yang ketiga, apa peran pendidikan agama dalam pembentukan kepribadian remaja menurut ajaran Islam? Dan yang terakhir, apa saja cara Islam mengatasi permasalahan yang sering dihadapi remaja dalam proses perkembangan jiwa mereka? Baik, masuk ke pembahasan pertama, pandangan Islam mengenai perkembangan jiwa pada masa remaja. Dalam pandangan Islam, masa remaja merupakan periode yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, di mana perubahan fisik, emosional, dan sosial terjadi secara signifikan. Masa ini tidak hanya dipandang sebagai fase transisi menuju kedewasaan, tetapi juga sebagai masa pembentukan karakter dan spiritualitas. Islam mengajarkan bahwa remaja adalah masa yang penuh dengan potensi, di mana individu mulai diberi tanggung jawab moral dan agama, serta diminta untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. Baik, kita masuk ke pembahasan kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa remaja menurut perspektif Islam. Dalam pandangan Islam, perkembangan jiwa remaja merupakan sebuah proses yang kompleks, melibatkan interaksi antara faktor internal, seperti fitnah dan sifat bawaan, dan faktor eksternal seperti pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, dan agama. Islam menekankan pentingnya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, baik fisik, emosional, intelektual, maupun spiritual. Oleh karena itu, perkembangan jiwa remaja dalam perspektif Islam tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja, melainkan oleh keseluruhan aspek kehidupan yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Masuk ke pembahasan ketiga, peran pendidikan agama dalam pembentukan kepribadian remaja menurut ajaran Islam. Pendidikan agama memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian remaja menurut ajaran Islam. Islam memandang masa remaja sebagai fase yang penuh dengan tantangan dan perubahan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Oleh karena itu, pendidikan agama dalam Islam tidak hanya sekedar mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga membentuk karakter, moral, dan memberikan pedoman hidup yang jelas. Pendidikan agama bertujuan untuk membimbing remaja agar tetap menjadi individu yang memiliki akhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada Allah, serta mampu menghadapi berbagai ujian kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran. Baik, masuk ke pembahasan
Baik, masuk ke pembahasan keempat. Cara Islam mengatasi permasalahan yang sering dihadapi remaja dalam proses perkembangan jiwa mereka. Masa remaja adalah periode transisi yang penuh dengan tantangan dan dinamika, baik dalam hal fisik, emosional, maupun sosial. Selama periode ini, remaja seringkali menghadapi permasalahan terkait dengan identitas, pergaulan, stres, dan pengaruh lingkungan yang dapat memengaruhi perkembangan jiwa mereka. Islam sebagai agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, memberikan panduan yang lengkap mengenai bagaimana cara mengatasi permasalahan yang sering dihadapi remaja. Solusi yang ditawarkan Islam tidak hanya terbatas pada aspek fisik atau sosial, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kedamaian batin yang menjadi kunci untuk menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Nah, sebagai kesimpulan dari pembahasan kita, perkembangan jiwa remaja adalah proses yang kompleks yang melibatkan perubahan fisik, emosional, dan sosial yang signifikan. Dalam periode ini, remaja sering menghadapi berbagai tantangan, termasuk kebingungan identitas, pengaruh buruk dari pergaulan, tekanan sosial, dan kecemasan yang dapat mengganggu kesehatan mental mereka. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan panduan yang sangat relevan dan efektif dalam membantu remaja menghadapi masalah-masalah tersebut. Ajaran Islam menawarkan pendekatan yang seimbang antara aspek spiritual, sosial, dan psikologis untuk membentuk karakter dan kepribadian remaja yang baik, serta menjaga keseimbangan hidup mereka. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Makalah yang telah memberikan kita kesempatan untuk memberikan pertanyaan. Saya ingin bertanya kepada pemakalah. Pemakalah menjelaskan tentang masa-masa remaja yang perbaiki moral dan etika dalam perspektif Islam. Pertanyaan saya, lalu bagaimana dengan anak-anak yang beragama non-Islam? Apakah ia tidak akan bermoral dan beretika karena mereka tidak beragama Islam? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rusdi telah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rusdi. Yang pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak dengan agama non-Islam? Apakah mereka bisa bermoral dan beretika? Tidak. Anak-anak yang beragama non-Islam tetap bisa memiliki moral dan etika yang baik. Moral dan etika tidak hanya dimiliki oleh satu agama saja, tetapi diajarkan juga dalam berbagai agama, budaya, keluarga, dan lingkungan sosial. Dalam pandangan pendidikan Islam, akhlak mulia memang sangat ditekankan berdasarkan ajaran Al-Quran dan hadis. Namun, Islam juga mengajarkan untuk menghormati orang lain dan mengakui bahwa setiap manusia dapat memiliki perilaku baik, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa kemanusiaan. Jadi moral dan etika seseorang tidak hanya ditentukan oleh agamanya, tetapi juga oleh pendidikan keluarga, lingkungan pergaulan, sekolah, serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, anak yang beragama non-Islam juga dapat menjadi pribadi yang bermoral, beretika, dan berakhlak baik. Pendidikan inklusif justru mengajarkan sikap saling menghargai, toleransi, dan keadilan tanpa membeda-bedakan agama. Baik, mungkin hanya itu yang sempat saya jawab. Bagaimana dengan Saudara Rusdi? Apakah sudah menerima jawaban dari saya atau ada tanggapan atau sanggahan? Baik, terima kasih kepada pemakalah telah memberikan saya pemahaman yang saya sangat pahami. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rusdi.
Baik, itulah presentasi dari kelompok saya pada